Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau cerita tentang buku lagi, salah satu buku yang ditulis oleh Ibu Ida S. Widayanti. Aku pertama kali tahu Ibu Ida ini lewat salah satu komunitas yang aku ikutin, yaitu komunitas Ibu Hebat Berusaha atau IHB. Di sana kita sebagai member difasilitasi untuk belajar tentang bisnis, juga tentang parenting dan tentang finance juga. Nah ini aku bengkak banget mukanya karena baru banget habis bangun tidur, cuman ya udah langsung bikin video aja karena pas lagi ada waktunya sekarang gitu daripada ditunda-tunda lagi. Oke, pada saat itu lagi ada webinar, lagi ada kelas yang coachnya atau narasumbernya itu adalah Ibu Ida ini. Nah pada saat itu beliau menyampaikan materi tentang formula keseimbangan bisnis dan rumah tangga. Di saat itu juga aku baru tahu ternyata beliau ini penulis gitu yang memang concernnya lebih ke arah parenting. Nah pada saat itu aku langsung tertarik untuk punya buku-buku beliau, dan kebetulan juga lagi ada promo untuk member IHB potongan 25.000 per buku. Jadi pada saat itu aku langsung tertarik untuk beli semuanya gitu. Judul bukunya yang pertama, Belajar Bahagia Bahagia Belajar, Bahagia Mendidik Mendidik Bahagia, Mendidik Karakter dengan Karakter, Anak dari Surga Menuju Surga, Sebuah Pekerjaan Bernama Ayah, dan Sekolah Bernama Ibu. 6 buku itu yang aku pengen punya sebenarnya. Cuman ternyata sekolah bernama Ibu ini nggak available, jadi ya udah aku beli yang ada aja dan aku dapat 5 buku. Hari ini aku akan mulai dengan buku buku Bu Ida ini tuh sangat ringan sekali, bukan teori-teori yang berat gitu, dan emang dia dikemasnya dalam bentuk kumpulan-kumpulan cerita gitu ya, beberapa yang kita bisa ambil nih hikmah dan pembelajarannya dari cerita-cerita tersebut. Sebenarnya juga di buku ini itu tidak semuanya tentang parenting, ada beberapa sub yang menceritakan tentang kehidupan rumah tangga. Kalau di edisi tentang buku sebelumnya aku mengambil 4 kutipan dari buku, hari ini aku akan mengambil 4 cerita dari buku ini yang nanti akan aku share hikmah dan pembelajarannya dari cerita tersebut itu apa. Sebelum aku lanjut ke cerita yang pertama, yang belum subscribe dulu ya, terima kasih. Cerita yang pertama, ada seorang anak yang sering dianggap bermasalah di sekolahnya. Pada suatu hari, dia mendatangi ibunya, kemudian bercerita bahwa hari ini dia dipercaya menjadi imam sholat. Kemudian si ibu bertanya tentang perasaannya, apakah dia bahagia dengan itu? Kemudian si anak merespon dengan cepat, menganggukkan kepalanya yang menandakan bahwa ya dia bahagia dengan itu. Kemudian si ibu bertanya, apa yang menyebabkan dia dipercaya jadi imam sholat? Si anak menjawab, karena nilainya bagus, kemudian pada hari itu dia tidak mengganggu teman-temannya. Selanjutnya dengan bijak si ibu menjelaskan bahwa perasaan bahagia itu tidak datang begitu saja, tidak muncul begitu saja, melainkan ada penyebabnya. Bahagia itu bisa dicapai melalui prestasi, kebaikan-kebaikan, bukan hanya karena makanan dan minuman enak atau mainan-mainan yang serba modern. Pada saat itu ibunya menjelaskan seperti itu kepada anaknya. Setiap orang tua itu pasti pengen anaknya bahagia. Sebagian dari kita mungkin belum merasakan menjadi orang tua, tapi tentu kita pernah menjadi anak. Kelak ketika kita sudah menjadi orang tua, pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pastikan adalah, apakah kita sudah benar-benar membuat anak kita bahagia? Apakah kita tahu apa sih yang sebenarnya membuat anak-anak kita bahagia? Kira-kira sama nggak nih makna bahagia antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita? Pernah nggak kita serius memikirkan itu? Dalam kehidupan sehari-hari seringkali ditemui konflik antara orang tua dengan anaknya yang berawal dari perbedaan memaknai kebahagiaan itu sendiri. Mungkin sering orang tua memaksakan keinginan-keinginannya dengan alasan untuk kebaikan anaknya, tapi ternyata anaknya malah tertekan. Kemudian di satu sisi dia malah mencari dan menemukan kebahagiaannya dengan cara yang lain, yang bahkan mungkin bertolakan dengan apa yang orang tuanya inginkan. Kemudian juga suatu hari mungkin ada seorang ibu yang ingin memberikan baju untuk anaknya yang bagus, kemudian yang mahal, dengan harapan anaknya seneng gitu. Tapi pada saat anaknya memakai baju itu, kemudian dia tidak sengaja mengotorinya, kita malah memarahinya. Yang jadi pertanyaan adalah, sebenarnya maksud kita memberikan baju bagus itu apakah benar-benar untuk kebahagiaan anak kita atau hanya untuk kebahagiaan kita sendiri? Sehingga menjadi jelas bahwa tugas orang tua itu adalah memberikan bimbingan serta memberikan pengertian yang hakiki akan makna kebahagiaan itu. Cerita yang kedua,
22 tahun yang lalu ada seorang anak kecil, sebut aja namanya Rara. Pada saat itu dia nanya nih sama ibunya, "Mah, apa sih singkatan BJ di nama Pak Habibie?" Si ibu kaget karena si ibu juga nggak tahu sebenarnya BJ itu apa. Karena si ibu ini adalah seorang guru, dia ngerasa nggak pantas kalau bilang nggak tahu ke anaknya. Kemudian si ibu ini spontan menjawab, BJ itu adalah singkatan Brilliant Genius, nak, karena Pak Habibie itu adalah orang yang sangat pandai. Si ibu menjawab seperti itu. Keesokan harinya dengan antusias, si Rara ketika di sekolah menceritakanlah tentang singkatan BJ di nama Pak Habibie itu kepada teman-temannya. Ternyata dia malah diketawain. Kemudian dia membela diri dong, terus dia bilang, "Bener kok, mama aku ngomong kayak gitu. Mama aku bilang kalau BJ itu adalah singkatan Brilliant Genius." Ternyata dia malah makin diketawain sama teman-temannya. Terus ada salah satu yang nyeletuk kayak gini, "Ra, BJ itu adalah singkatan dari Baharudin Yusuf, bukan Brilliant Genius." Terus temannya nyeletuk lagi kayak gini, "Bilang mamamu baca koran dong, Ra," gitu. Karena peristiwa ini, Rara jadi kesel sama mamanya. Kemudian dia ngerasa sedih, dia ngerasa malu, yang ternyata berdampak panjang gitu. Dia malah jadi tidak bisa sepenuhnya percaya dengan ibunya sendiri. Nah, lewat cerita ini kita bisa belajar bahwa pertanyaan-pertanyaan anak kecil itu nggak bisa dianggap sepele. Kita harus menganggapnya dengan serius. Sering banget kita, tidak hanya kita sebagai orang tua ya, kita yang mungkin sekarang sebagai kakak, sebagai tante misalnya, sering banget ditanya sama ponakan-ponakan kita atau sepupu kita gitu, atau adik kita sendiri tentang hal-hal yang pada saat itu dia pengen tahu gitu. Karena kan anak kecil selalu penasaran dengan banyak hal. Mungkin sebagian dari kita itu akan meresponnya sama seperti mamanya Rara, ya udahlah jawab aja seadanya karena menganggap remeh gitu. Atau mungkin juga ada yang malah kesel ketika ditanya terus, jadi malah ngeresponnya nggak enak, terus bikin anaknya jadi kapok nanya. Nah, padahal seharusnya orang tua itu harus bersyukur kalau misalnya anaknya itu aktif bertanya, karena itu adalah salah satu yang menentukan kecerdasan dari anak itu sendiri. Justru gitu, saat terbaik untuk memberikan pengetahuan adalah pada saat anak kecil itu bertanya, karena pada saat itu otaknya sedang terbuka dan dia siap untuk menerima informasi-informasi. Nah, ketika rasa ingin tahu anak ini besar, jadi informasi yang diterima akan tersimpan dengan sangat kuat. Jadi kita sebagai orang tua, kita sebagai tante, sebagai kakak, kita harus berhati-hati untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari anak kecil ini. Padahal bukan hal yang tabu loh kalau misalnya kita bilang kita nggak tahu gitu. Ya udah kita cari sama-sama aja yuk jawabannya. Nah, kita bisa melakukan itu kalau memang kita nggak tahu, daripada kita memberikan jawaban-jawaban yang sebenarnya salah, atau misalnya merespon dengan respon-respon negatif yang membuat si anak malah jadi kapok bertanya. Cerita yang ketiga, ada seorang ibu yang baru menyelesaikan pendidikan S2-nya. Dia terkejut ketika mendengar vonis dari seorang psikolog tentang kemampuan anaknya, di mana pada usia 3 tahun, kemampuan komunikasi dan motorik halus sang anak itu dianggap setara dengan kemampuan anak di bawah usia 2 tahun. Sang ibu ini malah denial, dia tidak mempercayai kesimpulan psikolog ini terkait kemampuan anaknya. Dia malah beranggapan bahwa psikolog ini tidak mumpuni gitu. Jadi kayak ya udahlah, dia trauma untuk mendatangi psikolog itu, kemudian dia tidak melanjutkan lagi konsultasinya, si anak pun tidak diberikan terapi apapun. Si ibu hanya berpikir bahwa ini hanya masalah bawaan si anak yang memang pemalu dan ini bukan masalah yang serius. Dia berpikir seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, ketika anaknya sudah mulai tumbuh besar, ternyata sang ibu tetap hanya bergelut dengan kesibukannya sendiri. Kemudian anaknya ini di bawah pengasuhan pembantunya yang malah lebih sering mungkin cuma asik nonton TV aja. Kemudian dia dibesarkan di dalam rumah yang seringkali terkunci rapat dan dia tidak bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, dia tidak punya teman. Kemudian pada saat si anak ini sudah seharusnya masuk TK, dia menolak untuk masuk TK. Pada saat itu orang tuanya berpikir, oh ya udah, pun saya dan ayahnya juga tidak pernah TK, toh kita bisa sampai di titik kita yang sekarang, seperti itu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ketika sudah seharusnya SD, si anak malah tetap tidak mau sekolah, bahkan dia juga nggak bisa berteman, nggak bisa sosialisasi sama orang-orang. Nah, kemudian di saat itulah si ibu sudah mulai khawatir, sudah mulai resah. Beberapa sekolah yang didatangi ternyata tidak bisa menerima si anak ini karena alasan si anak memang belum siap. Ada juga yang mengatakan bahwa si anak ini perlu pendidikan khusus. Nah, di saat itulah ibunya baru merasa bersalah. Dari cerita ini, nah ini merupakan sebuah ironi gitu, dimana seseorang yang berpendidikan tinggi itu tidak menyadari bahwa
bahwa pendidikan anak itu bukan dimulai pada sekolah dasar. Mungkin dia tahu bahwa pendidikan bukan sesuatu yang instan. Dia hanya tidak menyadari bahwa sebelum memasuki pendidikan formal di sekolah dasar, seorang anak itu perlu disiapkan mental dan emosionalnya, atau yang kita kenal dengan pendidikan prasekolah. Rumah seharusnya itu menjadi tempat pendidikan prasekolah bagi anak. Namun keadaan rumah yang seringkali kurang memungkinkan, orang tuanya yang sibuk dengan kesibukannya masing-masing, ataupun misalnya kurang memahami konsep pendidikan prasekolah, atau misalnya pengasuh si anak yang kurang berpendidikan, atau misalnya kurangnya sarana yang memadai, atau juga misalnya kurangnya lingkungan atau teman untuk dia berlatih, bergaul, dan bersosialisasi. Nah, dari cerita ini yang bisa kita ambil pelajarannya adalah sebelum si anak ini melangkah ke jenjang pendidikan formal, ternyata ada hal penting yang harus disiapkan, yaitu pendidikan prasekolah, di mana di sini si anak itu dibentuk dan didorong dalam suasana sosial sehingga dia dibiasakan untuk bisa bersosialisasi, kemudian banyak bergerak, bereksperimen tentang hal apapun. Pada masa inilah ternyata intelektual, emosional, dan spiritual anak itu berkembang dengan pesat. Kemudian dari cerita ini juga yang bisa kita ambil pelajarannya adalah ketika kita adalah orang tua yang mungkin punya kesibukan di luar sana, kita tidak bisa maksimal untuk mengasuh anak kita sendiri, kemudian kita mencari pengasuh. Yang harus kita tahu adalah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana si pengasuh ini kita arahkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan sampai kita mempercayakan pengasuhan itu sepenuhnya kepada pengasuhnya. Cerita yang keempat, ada salah seorang anak perempuan yang pada saat itu suasana hatinya lagi sedih. Kemudian dia lihat keluar jendela, ternyata lagi hujan deras banget. Makin lama hujannya semakin deras. Kemudian setelah berjam-jam, ternyata hujannya pun reda. Matahari kembali muncul, harinya pun kembali cerah. Nah, pada saat itu dia menyadari bahwa segala sesuatu itu pasti ada akhirnya. Layaknya hujan deras yang berakhir cerah pun, kesedihan, kekecewaan, hal-hal negatif lainnya itu pasti juga akan ada akhirnya, dan mungkin nanti akan berganti menjadi sebuah kebahagiaan. Dalam setiap peristiwa atau sesuatu itu pasti mengandung hikmah. Jadi orang-orang yang terbiasa mengamati kemudian merenungi sesuatu itu, kemudian dia belajar dari sana, juga bisa mengambil hikmah dari peristiwa itu, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Itu akan menjadikan dia tidak akan sombong ketika dia berada di titik teratasnya, pun dia juga tidak akan menjadi terpuruk ketika dia berada di titik terbawahnya sekalipun. Oke, jadi itu adalah beberapa cerita dari buku Belajar Bahagia Bahagia Belajar yang ditulis oleh Ibu Ida S. Widayanti. Semoga dengan adanya video ini kita bisa sama-sama belajar terus. Video ini akan aku akhiri. Assalamualaikum. Jangan lupa like, nyalakan notifikasi, dan subscribe. Terima kasih.